Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Amin. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman rafiq an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ni'mal matiyatud dunya fartahiluha tuballighukumul akhirah. Wa damaraju inda Ali Abi Thalib karramallahu wajha faqala radhiyallahu anhu ad-dunya darus sidqin liman sadaqaha wa daru najatin liman fahima anha wa daru hina liman tazawwada minha. Hadirin adani Allah wa iyyakum jamaah daras yang bahagia. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah untuk bersama-sama taqarrub ilallah menjelang di 2 hari ke depan kita bersama-sama akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia bagi kita semua umat Islam untuk bersama-sama menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diberikan karunia anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan barokah, limpahan maghfirah, sehingga kita menjadi orang-orang yang mudah-mudahan fitri ketika selesai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sahabat Nur Daras yang berbahagia, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, bahwa salah satu dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan bagi kalian azwaja, sebuah pasangan yang akan menjadi suami istri. Litaskunu ilaiha, yang tentu pasangan itu akan menjadikan saling menenangkan, saling nasihati, saling sharing, sehingga dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini ada yang membuat hati kita ini tidak gelisah, hati kita ini jadi tentram, hati kita ini menjadi damai. Kalau ada kesalahan, tentu ada yang mengingatkan, ada kesusahan, tentu ada yang meringankan.
Sehingga inilah salah satu tanda dari sekian banyak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ketenangan, ketentraman inilah kita menjadi keluarga yang mawadah, yang penuh dengan kasih sayang, warahmah, dengan penuh limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman kita pada malam hari ini, besok pagi kabarnya akan melangsungkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nikahu sunnati. Jadi nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang menentang pernikahan yang laki-laki perempuan, karena sekarang tren laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan. Tapi yang disunahkan oleh Rasulullah adalah yang laki-laki dan perempuan. Laki benar, perempuannya benar. Itu jadian. Anak ada jadian, wadone jadian, lanangnya jadian. Jadian asli, lanangnya asli, wadone asli. Tapi kan asli beli. Cara bahasanya bisa durung. Tangkian ki asli lanang beli. Tapi mudah-mudahan lah asli lanang. Asli lanang. Walaupun mantan Indosiar. Tetapi inilah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semua harus kita wajib syukuri. Karena bagaimanapun juga hidup di dunia itu adalah salah satu kendaraan untuk menuju kepada akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang apunten tidak mau menikah atau dibayang-bayangna bebdi gelem. Bayangna nikah bebdi gelem. Nikah ku repot. Dua anak kudu makani, ya kudu jatahi. Kalau dikalkulasikan sehari harus sekian, apalagi dengan kebutuhan anak dan lain sebagainya, sehingga sudah menjadi repot dulu, jadi problem dulu. Syariat itu menjadi problem untuk kita, padahal syariat itu adalah untuk menuntun kita menjadi orang yang benar sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka an-nikah sunnati. Nikah itu harus menjadi suatu anugerah yang Allah berikan. Karena setiap yang Allah ciptakan di dunia ini adalah harus berpasang-pasangan. Misalnya pasang dewek. Tinggal bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala menjemput pasangannya. Durung apa-apa wis suudon ning Gusti Allah. Wah, kita sih kayaknya kangelan. Luru jodohe. Maka suudon itu akan menjadi doa kita. Bakal wis suudon ning Gusti Allah, ya Gusti Allah juga akan menepati apa yang diprasangkakan hambanya kepada Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menerangkan nikmal matiyad dunia, bahwa dunia itu menjadi kendaraan. Nikmal matiyad dunia, nikmatnya, kesempurnaannya orang itu ya anani dunia. Dunia itu menjadi suatu kenikmatan karena kita hidup di dunia itu hanya sekali. Diberikan kesempatan hidup di dunia satu kali. Tidak ada orang yang menikmati alam dunia itu dua kali.
kecuali orang-orang tertentu yang diberikan kesempatan sebagai pelajaran. Ya, Nabi Allah Idris diberikan kesempatan ketika kesempatan untuk merasakan sakitnya mati, untuk diceritakan kepada kita semua bahwa mati itu menyakitkan, lepasnya ruh itu menyakitkan. Maka apalagi orang yang tidak menaati syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita-cerita orang para soleh, ya, bagaimana rasanya sakit itu 1000 kali disayat-sayat. Ini orang beriman, apalagi orang yang tidak beriman. Maka nikmal matiyad dunia itu adalah suatu kenikmatan. Tapi apa? Fartahiluha tuballighukumul akhirah. Tapi jangan lupa bahwa dunia inilah jadi kendaraan kita semua untuk apa? Untuk mencapai suatu tujuan, yaitu tujuannya hakiki, yaitu akhirat. Kita orang yang percaya kepada adanya akhirat. Kita bukan orang ateis. Kita bukan orang yang tidak mempunyai dan tidak meyakini adanya Tuhan, bahwa dunia ini ada dengan sendirinya dan kita ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Buat apa kita untuk beribadah kepada Tuhan? Ini ateis. Kita meyakini bahwa dunia ini ada yang menciptakan dan kita ada yang menciptakan dan tidak ada yang mengaturnya. Dan yang mengatur dan menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun harus menuruti aturan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah jika kita hidup di dunia, tetapi dunia itu tidak menjadi kendaraan kita menuju suatu akhirat, jadi menuju pada kehidupan yang kekal abadi. Kita disiapkan di zaman modern untuk menuju suatu tempat dengan kendaraan, tetapi kita tidak mau menaiki kendaraan yang sudah ada. Laku, menyusahkan. Bahkan kadang-kadang bisa salah, tidak nyampe ke tempat tujuan. Sebelum nyampe ke tempat tujuan sudah KO lebih dulu. Ya. Maka gambaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia itu dijadikan tempat atau kendaraan, maka naiki kendaraan itu untuk kemana? Ya tuballighukumul akhirah, untuk mencapai kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu ada aturannya. Tidak sembarang sekonyong-konyong kita menuju kepada akhirat dengan sewenang-wenang, dengan kemampuan atau sesuka kita, ya, sesuka kita. Ya, ada aturannya, adalah orang menjadi orang yang berakhlak baik, beramaliyah baik. Baiknya menurut apa? Ya menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah itu bagus karena itu syariat. Maka jangan takut untuk menikah, asal bertujuan baik. Karena nikah itu salah satu bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia di jagat raya ini, di bumi ini terus ada, berlangsung. Untuk apa? Untuk memakmurkan dunia dengan agama Islam. Kalau manusia tidak mau berkembang, tidak mau menikah, maka yang akan banyak di dunia ini bukan manusia. Bisa jadi cecak, bisa jadi semut, bisa jadi burung. Karena burung terus berkembang biak, semut berkembang biak, dan semuanya berkembang biak. Sedangkan manusianya tidak mau menikah. Inilah kenapa
syariat untuk menikah itu adalah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berkeniatan untuk menikah di waktu dan tempat yang sudah pasti, sudah mampu. Kalau aturan di undang-undang itu perempuan umurnya 19 tahun sekarang ya. Laki-laki 21. Nah, sekarang sudah naik. Kalau dulu itu perempuan 17. Ya, kalau nggak salah 17. Nah, 16 tahun, 17 tahun. Itu sudah bisa menikah. Sekarang sudah naik menjadi 19 tahun umur perempuan untuk bisa menikah secara resmi secara undang-undang. Kedewasaan itu sekarang diperlukan dan sikap kemampuan untuk mengelola rumah tangga itu distandarkan oleh negara itu umur 19. Jadi kalau sudah umur 19, pengelolaan keluarga itu berarti perempuan sudah menguasai sehingga dibolehkan untuk menikah. Yang laki-laki 21 tahun karena tingkat kedewasaan laki-laki di umur 21 tahun. Ya bukan lagi kanak-kanak. Karena umur 21 tahun itu sudah tidak memikirkan bagaimana main layang-layang. Kalau ada laki-laki yang 21 tahun masih main layang-layang, main kelereng dipertanyakan umurnya. Bener beli 1000 tahun. Karena main layang-layang itu sudah kelas PAUD. Main kelereng ya mainannya kelas PAUD. Umur 1000 masih main kelereng. Baru main layang-layang. Ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ad-dunya darus sidqin liman shadaqaha, bahwa dunia ini adalah tempat yang benar, iman shadaqaha bagi orang yang ingin mencari kebenaran. Jadi dunia ini ya tempatnya untuk mencari kebenaran. Kenapa kita harus mencari sesuatu yang salah? Karena dunia ini dikhususkan bagi orang-orang yang harus mencari kebenaran, harus mencari sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di sini adalah sesuatu yang menurut syariat adalah dibenarkan karena kita berniatan untuk thalabil ilmi. Kita di sini untuk bersama-sama ya mengingat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada salahnya kalau kita setiap saat, setiap waktu menyempatkan diri untuk bersama-sama berkumpul, bersama-sama mengasah, mengelola keimanan yang ada pada diri kita supaya menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat nanti ketika kita akan kembali kepada darul akhirah. Maka orang yang mau berpikir dengan jernih adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu yang ada untuk mencari sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Orang yang salah adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu yang dia punya untuk mencari sesuatu yang benar secara syariat. Orang yang salah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsu.
Karena hawa nafsu itu mencari kesenangan. Tidak ada hawa nafsu yang pengennya ngaji, pengennya ibadah. Ibadah itu melelahkan, zikir itu melelahkan, mencari ilmu itu melelahkan. Sehingga hawa nafsu tidak mau ketika kita duduk lama-lama beribadah, duduk berlama-lama menuntut ilmu, kemudian duduk berlama-lama untuk bekerja. Karena bekerja itu ibadah. Wa darun najah, bahwa dunia itu darun najah untuk mencapai kesuksesan. Liman fahima anha, bagi orang yang paham tentang hakikat dunia. Orang akan berhasil ketika di dunianya itu dia paham untuk apa kita ada di dunia. Untuk mencari kesenangankah? Untuk mencari ketenangankah? Atau untuk mencari sesuatu yang kira-kira bisa bermanfaat nanti ketika kita akan kembali kepada akhirat. Jadi tergantung dari pemahaman kita tentang manfaat dan tujuan kita diberikan atau dilahirkan di dunia ini. Kalau pemahaman kita bahwa di dunia hanya untuk bersenang-senang saja, maka apa yang akan kita hasilkan nanti ya bersenang-senang. Sesuatu yang tidak mempunyai manfaat apapun ketika nanti kita akan kembali, dan tidak ada bekal ketika nanti kita akan kembali pada darul akhirah. Wa darul ghina liman tazawwada minha, dan tempat di mana kita bisa kaya, bisa mengumpulkan harta, liman tazawwada minha, bagi orang yang berusaha membuat bekal dari dunia untuk mencapai akhirat. Jadi apapun yang kita miliki, kekayaan apapun yang kita miliki di dunia ini, ilmu yang kita miliki adalah sebuah kekayaan ilmiah yang harus disalurkan kepada orang lain sehingga mereka tercerahkan. Kalau kita belajar, mengaji dan lain sebagainya tentang keilmuan, tentang sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, kemudian tidak disebarkan kepada orang lain, maka tidak ada manfaatnya. Apapun yang kita miliki, kalau itu memang bermanfaat, disebarkan sehingga orang lain bisa merasakan dari apa yang kita punyai. Mereka terselamatkan, tidak saja dalam bidang keilmuan keagamaan, di dalam bidang keilmuan yang lainnya, sosial, teknologi. Kalau itu bisa dimanfaatkan pada orang lain, kenapa tidak? Pengetahuan, kekayaan pengetahuan, kekayaan ilmiah yang bisa disebarkan pada orang lain, bisa mencerahkan orang lain, dan itu akan bermanfaat, dan itu akan amaliyahnya tidak akan habis walaupun kita sudah pergi pada akhirat. Tetapi kekayaan ilmiah yang tidak disampaikan pada orang lain, maka itu akan terkubur bersama dengan ketika kita juga terkubur. Dan ini sesuatu yang sangat merugikan kita semua. Sebarkan apa yang kita punya agar orang lain juga tercerahkan dengan apa yang kita punyai. Sehingga dunia ini dihiasi dengan sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat bermartabat, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam
adalah agama yang membuat orang lain itu menjadi tenang, menjadi selamat. Islam bukan agama yang membuat orang lain itu menjadi tegang, menjadi celaka. Jadi kita semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mampu menjadi orang lain itu ketika hadir di sisi kita itu menjadi tenang, menjadi terselamatkan, menjadi menyejukkan, bukan sebaliknya. Nah, Islam hadir di muka bumi ini adalah rahmatan lil alamin. Tapi mudah-mudahan bahwa apa yang kita punyai tentang kekayaan yang Allah berikan kepada kita, baik kekayaan keilmuan, apalagi tentang kekayaan duniawi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Ketika situasi dan kondisi yang seperti ini di Indonesia, orang-orang yang mempunyai kelebihan harta akan dikeluarkan, dibagikan kepada masyarakat dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga harta itu bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga nanti akan bermanfaat bagi kita sendiri ketika kita nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kehidupan di akhirat. Apa yang dibutuhkan, dan banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat-saat seperti ini. Kita membagikan tempat cuci tangan untuk masjid dan musola di Cirebon Girang adalah salah satu bentuk dari kepedulian kita semua dengan kemampuan yang sangat terbatas untuk kira-kira manfaat bagi orang lain. Dan semua itu bisa dilaksanakan, dikerjakan apabila kita menyadari bahwa kesempatan hidup di dunia ini adalah hanya sekali. Ilmuwan yang ada, apa yang kita bisa pada saat ini bisa disalurkan kepada anak-anak remaja. Bisa bengkel, bisa bikin bakso, bisa bikin cireng, tetapi cireng yang bisa mendunia, atau bisa bikin apa sehingga bermanfaat bagi remaja, sehingga ilmu itu tidak terkubur bersama kita. Ilmu itu akan berkembang, dan ketika kita sudah busuk di alam kubur juga, ilmu itu akan berkembang dengan sendirinya, dengan sedikit kita menyalurkan, memberikan sesuatu pencerahan dengan apa yang kita peroleh. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita berikan dan bermanfaat bagi semua orang, kita juga tercerahkan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang sangat terbatas pada malam hari ini, dengan sedikit apa yang kami bisa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, hidayah dan inayah kita kepada kita semua, dan kita bisa menjalankan apa yang dipintakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Kang Fajri diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan putra dan putri soleh dan solehah yang mampu berbakti kepada keluarga, kedua orang tuanya, kepada nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.